mudarat itu harus dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa menghilangkan mudarat itu secara total, maka kita disuruh menghilangkan mudarat ini sesuai dengan kemampuan. Saya kasih contoh misalnya, Anda punya baju, tapi baju itu tidak bisa menutupi seluruh aurat Anda. Ya, seluruh aurat Anda. Anda punya kain, kain itu hanya bisa menutupi sebagian aurat Anda, tidak bisa menutupi sebagian tubuh Anda. Maka yang mana didahulukan? Maka kata para ulama disuruh dia menutup auratnya yang mughalladhah, yaitu di sekitar kemaluan bagi laki-laki. Maka itu didahulukan walaupun dia tidak bisa menutup auratnya seluruhnya. Maka mudarat itu harus dihilangkan semuanya. Kalau tidak bisa dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kata para ulama bahwasanya seseorang juga ketika di dalam masalah mudarat ini, maka dia mencari, kalau ada dua mudarat dihadapkan dengan dia, maka dia mengambil mudarat yang paling rendah, mudarat yang paling ringan kasusnya. Maka kalau ada dua mudarat di hadapan kita, sama-samanya mudarat, dua pilihan, yang satunya mudarat, yang satunya juga mudarat, maka kita disuruh mengambil mudarat yang paling paling rendah mudaratnya. Seperti apa contohnya? Misalnya ada seorang ibu meninggal, kemudian di dalam perutnya ada janin, maka janin ini masih hidup, tetapi untuk mengeluarkan janin ini kita harus membelah perut ibunya, harus dibelah perut ibunya. Taib. Membelah perut orang yang mati itu berdosa, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh dibelah-belah, dipotong-potong. Makanya tidak boleh seseorang jasad muslim kemudian dipotong-potong, dibelah, dibedah-bedah, maka itu tidak boleh. Makanya membedah jasad muslim itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Makanya para ulama mengatakan seseorang membedah tubuh orang walaupun dalam belajar, kalau tidak dalam rangka darurat itu tidak boleh. Dan kalau seandainya jasadnya pun kalau tidak boleh jasad seorang muslim, harus dia mencari jasad di luar muslim, kecuali tidak ditemukan, karena dosa besar seseorang membedah-bedah tubuh kaum muslimin. Maka membedah tubuh manusia, orang ibu ini sudah meninggal tapi ada anak di dalam perutnya, dia sudah meninggal, maka membedah tubuhnya itu diharamkan, tidak boleh. Tetapi di sisi lain, kalau tidak kita sobek perutnya, maka anak itu akan meninggal. Kita akan membunuh nyawa yang lain. Menyelamatkan nyawa itu merupakan maslahat yang besar. Mensobek perut wanita itu adalah merupakan sebuah mudarat. Maka kita dihadapkan dengan dua mudarat. Mudarat menyobek perutnya seorang wanita, dan mudarat menghilangkan nyawa seorang anak bayi. Ini ada dua mudarat di hadapan kita. Maka kata para ulama mengambil mudarat yang paling ringan. Mudarat yang paling ringan apa? Kita mensobek perut seorang ibu dalam rangka menyelamatkan seorang bayi. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada dua mudarat di hadapan kita, maka kita memilih mudarat tersebut mudarat yang paling ringan. Tidak boleh seseorang mengambil mudarat yang lebih keras atau yang lebih berbahaya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.